محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاه يا عليم وبك نستعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita di sore hari ini. Kita masih di Al-Munir. Saya coba tampilkan dulu. Ini kita lihat sudah sampai di mana nih. Sebelumnya kita sudah membahas tentang eh, apa namanya isim dilihat dari sudut pandang yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang fiil sudah belum ya kemarin itu. Kita agak lama vakum ya. Kemarin fi'il madi saja. Fiil madhi, ya baik. Sekarang kita masuk fiil mudhari. Baik, syukran. Nah, ini dia. Fiil mudhari. Bismillahirrahmanirrahim. Fiil mudhari ya adalah ma dalla ala hadatsin fi zaman takallum ay halin wa mustaqbal. Jadi fiil mudhari adalah kata yang menunjukkan kepada kata yang menunjukkan kepada pekerjaan di waktu saat ini ataupun waktu yang akan datang. Contoh, doroba, kalau ini fi'il madinya telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul. Nasara telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong. Alima telah mengetahui, kalau ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Nah, catatan tentang fi'il mudhari ini, fi'il mudhari ini kalau si fa'ilnya mu'annas perempuan, ya ya yang ada di depan itu diganti jadi ta. Misalnya yajlisu Muhammadun, yajlisu duduk, siapa yang duduk? Muhammadun Muhammad. Nah, berarti yajlisu ini fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Muhammad gitu. Tapi kalau pelakunya perempuan, tajlisu. Kita menggunakan ta. Tajlisu duduk, siapa yang duduk? Hindun, si Hindun itu. Nah, misalnya dua orang ya jelisu duduk. Siapa yang duduk? Ar-rajulani, dua orang lelaki. Kalau perempuan tajlisu, ya ganti ta. Tajlisu duduk siapa? At-talibatani, ya dua orang santriwati. Ya jelisu tulab, ya murid-murid duduk. Kalau murid-muridnya perempuan tajlisu talibat. Itu. Tajlisu at-talibat. Nah, bisa difahami akhwan akhwat antara menggunakan ya dengan ta. Insya Allah. Insyaallah. Nah, kemudian kalau fa'il itu berupa jamak taksir yang berakil, tidak berakal, ya, maksudnya bukan orang. Maka jamak taksir berakil itu kan kategorinya mu'annas. Maka kita gunakan tak di depan. Misalnya tasqutu jatuh, apa yang jatuh? Kutubun, kitab-kitab. Jadi bukan pakai ya yasqutu, tapi tasqutu. Dipakai tak. Itu catatan-catatan penting tentang fi'il mudhari. Ada pertanyaan? Paham sampai sini insyaallah? Baik. Kemudian kita bisa tambahkan sa, artinya akan, pada awal fi'il mudhari. Atau bisa juga ditambahkan saufa, artinya akan juga. Misalnya kita mengatakan sayadhabu,
atau saufa yadhhab, akan pergi gitu. Saya dhahabu Zaidun, Zaid akan pergi. Atau saufa yadhabu Zaidun, Zaid akan pergi. Seperti itu. Lalu fi'il mudhari itu punya ciri khas diawali oleh salah satu dari empat huruf ini. Dikumpulkan dalam ungkapan anaitu gitu. Harus salah satu dari empat huruf ini awalnya itu. Tidak mungkin fi'il mudhari diawali dengan ba atau sa atau jim atau ha dan seterusnya. Fi'il mudhari pasti salah satunya hamzah, nun, ya dan ta gitu. Nah, di kelas kita ini kita hanya menggunakan fi'il mudhari yang awalnya ya dan fi'il mudhari yang awalnya ta. Kita nanti di level berikutnya kita akan kembangkan lebih luas lagi. Nah, gitu. Jadi itu ciri khas fi'il mudhari. Misalnya yadhabu atau tadhabu, yajlisu atau tajlisu, yaftahu atau taftahu, yansuru atau tansuru gitu. Mafhum, ada pertanyaan? Nah, lalu kita beranjak kepada tanda i'rabnya. Nah, di sini ada kalimah, ada kata ya, ada fi'il mudhari. Lalu ada i'rabnya rafa, nasab, jazm. Oh, selesai. Nah, fi'il mudhari tanda rafanya dhammah. Tanda nasabnya fathah, tanda jazm sukun. Ya. Nasab kalau ada lan, lan itu huruf yang menasabkan, artinya tidak akan. Itu lan yadhhaba, tidak akan pergi. Jazm kalau ada lam, lam yadhhab gitu. Lam yadhhab gitu. Nah, kalau tidak ada lan, tidak ada lam, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, maka dikembalikan ke asal fi'il mudhari itu sebagai fi'il yang rofa. Gitu. Ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Sebelum dilanjut, tidak ada. Baik. Ini i'rab fi'il mudhari. Nah, i'rab fi'il mudhari aslinya rofa. Jadi rofa itu pembawaannya. Bawaan lahirnya sudah rofa. Contoh misalnya yadhabu Zaidun. Zaid pergi. Itu yadhabu itu adalah fi'il madhi. Yadhabu itu fi'il mudhari rofa i'rabnya. Yadhabu Zaidun. Yadhabu fi'il mudhari i'rabnya rofa. Tanda rofa dhamma. Zaidun fa'ilnya. Gitu. Jadi kalau ditanya, misalnya kita menyebutkan yadhabu adalah fi'il mudhari i'rabnya rofa. Kalau ditanya kenapa rofa? Karena tidak ada lan yang menasobkan, tidak ada yang menjazmkan juga seperti lam. Tidak ada yang menasobkan seperti lan, tidak ada yang menjazmkan seperti lam, maka otomatis rofa. Ya. Jadi kenapa yadhabu rofa? Karena tidak diawali huruf yang menasobkan ataupun huruf yang menjazmkan. Gitu, maka dia rofa. Ya rofa itu bawaan aslinya mudhari. Ya. Fi'il mudhari ini bisa berubah menjadi nasab kalau didahului huruf yang menasabkan. Nah, sebagai sampel di kelas ini kita hanya ambil satu huruf nam yang masuk kepada fi'il mudhari sehingga menasabkan, yaitu lan. Itu lan, fi'il mudhari setelahnya itu nasab. Contoh apa? Lan yadhhaba itu Zaidun. Lan huruf yang menasabkan, yadhhaba adalah fi'il mudhari i'rabnya nasab, tanda nasab, tanda nasab fathah. Baik. Zaidun fa'il seperti biasa. Fi'il mudhari menjadi jazm kalau didahului oleh huruf-huruf yang menjazmkan. Ini huruf menjazmkan aslinya banyak, cuma di kelas ini kita hanya mengambil lam saja. Misalnya lam yadhhab Zaidun. Lam huruf jazm, mabni sukun,
Yadhabnya itu fi'il mudhari, i'rabnya jazm, tanda jazm sukun. Zaid fa'il seperti biasa. Gitu. Jadi kriterianya seperti itu. Ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Berarti membahas tentang lan sama lam ya, yang belum menjazmkan sama menasabkan tidak Ya, masuk. lan huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Lam huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Itu saja di Al-Munir ini. Gitu. Nanti di level berikutnya diperluas lagi. Ada lagi tambahan? Itu. Contoh. Lan yafraha muslimun bil ma'siyati. Silahkan jelaskan i'rabnya satu orang. Nomor satu. Ustaz, Ya, silakan. Bismillah. Lan harfu nasbin ya boleh Ustaz atau Boleh, nasab ya. boleh, boleh. Eh, Mabni sukun yafrahu Ya, yafroha yafroha fi'lun madin fi'il madi eh fi'il apa? fi'il mudore apa tandanya fathah Sebelum ke tanda. Tanda itu nanti urutan terakhir. Fi'il eh mudhari, i'rabnya apa? nasob Nasob. Kenapa bisa nasob? karena kemasukan amil lan apa Tanda. huruf nasob tandanya fathah. Ya. Nah, Kemudian muslimun sebagai fa'il, isim mufrad, ya. tandanya rofa, ininya i'robnya rofa, tandanya apa domah. Mhm. Kemudian bi, ba ya bi itu harfu jer. Mhm. Kemudian Al-ma'siyati. al maksiati itu majrur, Betul. apa namanya isim isim mufrad Hmm. tandanya apa irobnya jer tandanya kasroh jer karena bi ya Ya, karena terus tandanya kasroh. ya, baik. Betul, syukran ya, Bu Wira. Ustaz. Yang kedua, yadhabu tullabu ilal madrasah. Murid-murid pergi atau para santri pergi ke sekolah. Silakan. Yadhabu itu adalah ilmu mudhari Ya, ya fa ya. Fi'il mudhari. mudhari dia rofa Ya, tanda rofaknya. dan rofanya doma. Kemudian at-tullabu. Tulabu ini adalah uh, rofa fa'il Betul. dia rofa isimnya isim jamak taksir Ya, tandanya domah ya, domah betul. terus ilah ini harfu jar Ya, uh, al madrasati adalah majrur jar ya. masuk isim mufrad Hmm, tanda jar hmm. Tanda jarnya. tanda jarnya kasroh. Baik. Itu nomor dua ya. Nomor tiga, khalaqallahul insana lil ibadah. Silakan. Bagian siapa nih? Nyoba Pak Ustadz. Boleh. Boleh. Silakan. Kholako itu fi'il madi, Betul, mabni fathah, betul. eh, tidak ada rofa gitu sih, rofa enggak, Cari di cuma depan, ada nggak failnya? Nah, enggak, begini, begini, enggak ada. begini. Begini. Kalau fiil madi itu tidak, dia tidak punya tabel rof. Oh rof- iya,
dia mabni Cuman fathah. mabni fathah aja gitu. Kalau yang punya tabel itu fiil mudhari seperti ini, Oh iya, fiil mudhari. iya. Nah, tadi fiil madhi mabni fathah itu udah cukup. Nah, lalu Oh iya. contohnya Ya, ya. Allahu fa'il, ya, Allahu fa'il, betul. rofa, isim mufrad, doma, Ya. tandanya doma. Al insanu, maf'ul bih, Nah, al insana, maf'ul bih, Ustaz, Pak betul. Ustaz, Betul. maf'ul bih, nasob, Betul. isim mufrad, tanda nasobnya fathah. Betul. Terus Oh, lil itu harfu jar, li-nya huruf jar. li, Terus ya harfu jar, li-nya harfu jar, ibadati majrur oleh li, hmm, berarti apa ya? i'rabnya rafa nasab atau jar? Jar, Nah, irobnya jar, isimnya eh, itunya isim mufrad, isim tanda mufrad, jar, betul. Tanda jar. tanda jarnya kasroh. Baik. Baik, syukran. Ya, maaf, Nomor ya, Pak Ustadz. nomor 4. Silahkan. Coba Ustaz. Ya, boleh. Lam itu harfu nasab, mabni sukun, Lam huruf apa? huruf nasab, Kan? Nasab itu lan. Ini lam pakai mim. Huruf lan jazm afan, huruf jazam. Terus mabni sukun, disukun. Terus takhruju ilmu bori, ya, eh, huruf nasab atau jazam? dia Ada lam, jazm, jazam. ada lam Ya, terjadi tanda jazamnya. jazm, kemudian Tanda jazam. tanda jazmnya sukun. Ya, Eh, betul. Terus kemudian hindun. hindun, Ya, terus apa hindun? sebagai apa hindun? Hindun, maksudnya apa ya Ustaz? Tidak keluar. Siapa yang tidak keluar? Hindun ya. Ah, berarti hindun sebagai kedudukannya sebagai Fiil. fa, ini fiilnya yakhruju. Fa'il. Hindun fa'il. Fa'il. Pelakunya dia yang nggak keluarnya. Kalau fa'il i'rabnya rafa nasab atau jar? Dia berarti rofa. Fa jenis isim apa hindun? Isim mufrad Rafa. dan domah. Hmm. Min Min jar, huruf jar bukan jar. Min jar. Harfu jar, jar al baiti. majrur. Min i'rabnya I'rabnya nasab. Jar, afwan. terus I'rabnya jenis jar. isim. Isim mufrad, tandanya kasroh. Ya, kemudian baik. Alhamdulillah. Syukran ya. Izin beberapa mungkin 1 menit sebentar ya, saya ambil air hangat dulu. Sebentar. Baik, terakhir nih. eh yang nomor 5 sebelum masuk materi baru. Syaribat Hindunil asiro. Hindun minum jus. Kira-kira gimana? Siapa yang mau coba? Saya coba Ustadz. Silakan. Nah, saribat, fiil madi, fiil madi, tandanya Ini apa? fathah ya. Hmm. I'rabnya Fi'il madi mabni fathah. fathah. Terus
Kemudian mu'anas ya, Kemudian tak itu apa namanya? tanda mu'anas. Tanda muannas. Betul. Terus Hindun sebagai Hindun itu sebagai fa'il, hmm, kemudian ya, ininya rofa i'rabnya ya, rofa. Terus rofa, isimnya kemudian apa domah ya, domah. isimnya dulu, jenis Oh ya, isim apa? isimnya isim mufrad, Tanda rofa. tanda rofanya dengan domah. Baik. Al-asira. Nasiro ini maf'ul bih, Ustaz. I'rabnya I'rabnya nasob isim. dengan fathah. Oh ya, isim isim mufrad, isim mufrad. Tanda nasab. Ada nasob, ininya fathah, Ya, tandanya. betul seperti itu. Nah, cukup ya. Ada pertanyaan masalah fi'il mudhari ikhwan akhwat? Apa ntar yang Ya, tanya gimana? ada yang ini untuk penjelasannya harf jar itu ada keterangan tambahan mabni itu. Boleh. Mau ditambahkan mabni boleh. Misalnya huruf jar di sini ada min. Ya, min mabni sukun. Difatahkan karena pertemuan dua sukun. Minal baiti ada sukun ketemu sukun. Orang Arab nggak bisa difatahkan. Li mabni kasroh huruf. Jadi boleh misalnya lil ibadati li huruf jar mabni kasroh gitu. Lalu al ibadatinya majrur oleh li seperti itu. Bisa difahami insyaallah. Enggak kasroh ya mabni kasroh. Ya, betul. Hmm. Ada lagi tambahan? Nah, yang berikutnya adalah fi'il amar. Fi'il amar atau kata perintah, ya. Nah, contohnya dalam tabel di sini ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang atau akan duduk. Ijlis duduklah. Nah, ijlis fi'il amr. Duduklah. Nasara telah menolong. Yansuru sedang atau akan menolong. Unsur tolonglah. Gitu. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui. I'lam ketahuilah. Nah, seperti itu. Nah, ini fi'il amrnya. Fil amr ini mabni sukun. Ijlis, unsur, i'lam, iftah, idrib. Ya kan? Apalagi misalnya. Eh, misalnya apa? Iqra. Nah, ada di Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu mabni sukun. Jadi fi'il ada tiga. Fi'il madi mabni fathah. Fi'il mudhari fi'il amr mabni sukun. Nah, fi'il mudhari inilah yang mu'rab dia punya tabel rofa, tabel nasab, tabel jazm gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat fi'il ini? Insya Allah. Nah, kalau si yang ditujunya adalah perempuan, tambahkan ya di belakang. Ijlisi ya Fatimah, duduklah engkau Fatimah. Kalau ijlis ya Zaidu, ijlis hey Zaid. Kalau perempuan ijlisi. Unsur tolonglah kalau ke laki-laki. Kalau ke perempuan unsuri gitu. I'lam ke laki-laki, perempuan i'lami gitu. Nah, seperti itu catatan tentang fiil amr. Ya. Ada pertanyaan? Kalau untuk kamu berdua atau kamu banyak, antum, Hmm. antuma antum tuh Itu nanti di pelajaran sorof setelah ini. unsur. Kamu satu kan, kamu satu laki-laki. Kalau antuma bagaimana? Sama juga unsur. Nanti insya Un Allah di pelajaran sorof oh di iya, setelah siap, ini. siap Jadi Ustaz. untuk sekarang supaya sedikit-sedikit materinya. Nah, jadi kalau fi'il amr mabni sukun kita ambil ya julis iftah i'lam unsur. Nah, kalau untuk perempuan tinggal tambahkan ya sukun. Ya julisi, i'lami, unsuri dan seterusnya.
Kita biarkan latihannya. Nah, itu selesai masalah fiil. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan seperti ini nih. Saya punya eh, nanti bisa saya share insya Allah ya, punya PowerPoint ada di sini. Sebentar. Nah, ini, nah, ini kesimpulan tentang isim yang mu'rob ya, isim yang berubah akhirnya. Ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada jamak taksir, ya, dan semuanya ada perubahannya masing-masing, rofa nasab jazmnya kecuali isim domir. Isim domir tidak ada tabel rofa nasab jar. Karena apa? Alasannya apa tidak punya tabel rofa nasab jar isim domir ini? Nih, Maaf nih. Karena dia mabni. Ya termasuk isim yang ditulis apa adanya, tidak berubah-ubah gitu. Ya, kecuali faktor lain selain faktor nahwu ya. Baik. Nah, ini untuk isim. Nah, untuk fiil. Nah, yang sedang kita bahas di sini fiil. Ya, dia ada fiil madi. Nah, fiil madi mabniun alal fathi. Dia mabni fath. Lalu ada contoh ya di sini fataha telah membuka. Kalau ke perempuan fatahat ya dikasih tanda perempuan. Fataha fatahat gitu. Nah, sebentar. Fatahat, fatahat itu dengan tak marbutoh atau tak taknis itu. Ada di sini ta maftuhah, fatahat. Kita bisa lihat di sini fatahat. Jadi ta marbutah itu tanda muannas untuk isim. Kalau fiil tuh pakai tak terbuka, fatahat gitu. Saya difahami insyaallah. Nah, itu fiil Izin, mati ya. izin bertanya dulu, Ya, Pak Ustaz. boleh. Gimana gimana? Yang fatahat tuh kalau fiil fiil madi tetap mabni fatah ya, meskipun ada tak tanis. Ya, tak itu bukan fiil. Ya, Yang dipertimbangkan fiil itu fatahanya. Nah, oh iya. ini mabni fathah. Nah, tak itu bukan fiil. Walaupun nulisnya disambung, tapi itu bukan fiil sehingga tidak dihitung mabni sukun fiil gitu ya. Oh, iya. Tetap di fathah, mabni fathah. Lalu kita jelaskan tak itu adalah alamatu ta'nis atau tanda perempuan. Gitu. Oh, syukron Pak Ustaz. Afwan. Ada lagi tambahan? Itu fiil madhi ya. Nah, fiil mudhari, nah baru dia punya tabel. Tabel ini nanti di level berikutnya dikembangkan lagi jadi lebih banyak. Nah, sekarang yang dasarnya dulu, yang penting fiil mudhari dia punya tabel rofa. Tanda rofa dhammah, tanda nasab fathah, tanda jazm sukun. Kapan nasab? Kalau ada lan, huruf yang menasabkan. Gitu. Kapan jazm? Kalau ada lam, huruf yang menjazmkan. Kapan rofa? Rofa itu kalau nggak didahului apa-apa. Pembawaannya memang rofa. Gitu aslinya. Mudhari itu rofa. Gitu. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat lanjutannya. Nah, ciri khas fi'il mudhari diawali ya atau ta. Tadi sudah dibahas diawali sebetulnya empat. Hamzah atau nun atau ya atau ta. Tapi yang hamzah nun nanti di pelajaran sorob di depan. Sekarang fiilnya yang kita gunakan yang depannya ada ya atau ada ta saja. Itu supaya kita mengetahui ciri khas mudhari'nya. Contoh misalnya yaftahu. Nah, fiil mudhari'nya rofa. Nah, kenapa? Karena tidak diawali huruf yang menasabkan, tidak diawali huruf yang menjazmkan. Jadi fi'il mudhari'nya ini kembali ke fitrah gitu. Jadi fitrahnya memang kalau bahasa manusia gitu ya, fitrahnya memang rofa gitu.
seperti itu. Seperti manusia itu fitrahnya bertauhid. Nah, nanti dia berubah itu ya setelah apa namanya dipengaruhi oleh banyak faktor dalam kehidupannya. Nah, yaftahu fi'il mudhari itu pembawaannya memang rofa. Tanda rofa dhammah. Kalau perempuan taftahu, misalnya laki-laki yaftahu Zaidun, perempuan taftahu Hindun. Hindun membuka. Ya. Sedang atau akan membuka. Nah, kalau dikasih lan, nah ini baru berubah. Lan yaftaha. Nah, itu. Lan yaftaha atau lan taftaha kalau perempuan. Tidak membuka, tidak akan membuka. Ya, berarti fi'il mudhari i'rabnya nasab karena ada lan. Tanda nasabnya fathah. Kita lihat ujungnya ya yang jadi tanda nasab. Yaftaha haknya di situ. Taftah. Gitu. Kalau ada lam, lam yaftah, jazm atau lam taftah. Jazm, tanda jazm sukun, tidak membuka. Paham ya kawan akhwat? Tanda rafa nasab jazm pada fi'il mudhari. Insya Allah. Jadi kalau kita menemukan fi'il madi ini jangan repot-repot nyari rafa nasab jazm karena nggak ada. Dia mabni fathah. Tapi kalau mudhari ada tabelnya rafa nasab jazm. Gitu. Nah, adapun fi'il amr mabni ala sukun. Gitu. Kalau fi'il madi mabni ala fathi, mabni fathah, tetap pada kondisi fathah. Kalau fi'il amr mabni ala sukun, tetap pada kondisi sukun. Nah, misalnya iftah, bukalah oleh gitu. Perempuan iftahi, bukalah. Gitu itu kesimpulan pelajaran kita sampai di detik ini. Ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Padahal tadi alhamdulillah seger ya, cuma sekarang mulai agak 5 watt nih. Kalau kita sudah paham masalah ini, selesai teori fiil di kelas Al-Munir 1 ini, di level dasar ini gitu. Baik, sekarang kita lanjut. Tadi tabelnya kelihatan nggak di PowerPoint-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Kalau sekarang di Word, Microsoft Word-nya kelihatan. Kelihatan, Ustaz. Nah, setelah selesai kita merinci tentang eh, fiil. Nah, sekarang kita balik lagi membahas tentang kedudukan-kedudukan atau tempat-tempat i'rab untuk isim. Mahallul i'rab, tempat i'rab bil asma untuk isim-isim. Jadi di sini ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, yang rofa yang sudah kita pelajari adalah fa'il. Itu satu ini. Yang nasab yang sudah kita pelajari di sini ada maf'ul bih, ini sudah kita pelajari. Yang jar sudah kita pelajari ada al-majrur biharfil jar satu, ada satu lagi mudhof ilaih dua. Kita baru sampai di sini nih. Nah, sekarang kita mau preteli lebih detail lagi kondisi rofa untuk isim itu tidak hanya kalau menjadi fa'il. Kita bisa lihat, tapi kalau isim-isim itu menjadi naibul fa'il, juga menjadi mubtada, juga menjadi khobar, juga jadi isim kana, jadi khobar inna dan tawabi yang 4. Itu ini kita mau bongkar satu-satu. Kita ulang lagi dari masalah fa'il ya untuk kondisi rofa ini. Ya. Sedangkan yang nasob tidak hanya maf'ul bih. Masih ada yang perlu kita pelajari, ada isim inna, ada juga khobar inna, khobar kana afwan. Isim inna, khobar kana, ada tamyiz, ada dzaraf. Ada tawabi yang 4. Naat atau taukid badal. Nanti akan kita bahas satu demi satu. Kalau yang jar ada al-majrur biharfil jar, ada mudhof ilaih, ada tawabi yang 4 ini naat atau taukid badal. Kita akan bongkar atau
akan peteli satu demi satu, mulai dari fa'il dulu kita ulang. Nanti ke naibul fa'il, ke mubtada, ke khobar, isim kana, khobar inna, terus ke bawah. Lalu loncat ke nasob, lalu ke jar gitu sehingga selesai semua pelajaran nahwu dasar. Kita mulai dari al-marfu'at. Isim-isim yang dirofakkan. Jadi tempat-tempat atau kedudukan-kedudukan kata di mana satu isim dijadikan rofa di situ. Apa saja? Itu kalau jadi fa'il, itu sudah jelas ya. Isim mufrad, mutsanna, jamu mudzakkar, jamu muannas sama taksir itu akan menjadi rofa kalau jadi fa'il. Karena setiap fa'il harus rofa. Lalu selain fa'il ada naibul fa'il. Lalu selain naibul fa'il ada mubtada. Lalu ada khobar. Lalu ada isim kana, ada khobar inna, ada tawabi yang. Kita mulai dari fa'il dulu. Nah, ini sambil memurojaah. Fa'il adalah al-ismu, dia isim. Berarti fa'il itu tidak boleh fi'il atau huruf. Jadi fa'il itu harus isim. Ya. Makanya kita harus teliti membedakan istilah-istilah. Ada jar, ada huruf jar, ada fa'il, ada fi'il. Gitu. Jadi harus teliti dalam menggunakan istilah. Jadi isim, fa'il itu adalah isim yang dirofakkan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya itu. Syarat dalam masalah fa'il harus fi'il dulu. Itu kalau Zaid pergi, bahasa Arab itu pergi Zaid. Harus kayak gitu. Zaid makan, bahasa Arab makan Zaid gitu. Zaid tidur, bahasa Arab tidur Zaid. Gitu. Itu seperti itu struktur bahasa Arab. Saya difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah. Dan fa'il ini tidak mesti pelaku dalam pengertian orang yang aktif, tidak begitu. Jadi fa'il itu adalah eh, isim yang menjadi tempat penisbatan fi'il, sandarannya fi'il. Sakata jatuh. Kita mau menyematkan jatuh kemana nih? Pulpen itu jatuh. Kita sematkan perbuatan jatuh ke apa? Ke kolam. Nah, berarti kolam atau pulpen atau pena itu fa'il. Jadi fa'il itu adalah isim yang menjadi sandaran fi'il. Jadi fi'il itu disandarkan atau dinisbatkan kepada dia. Itu namanya fa'il. Sakata jatuh. Apa yang jatuh? Kolamun, pulpen itu fa'il. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Zaidun. Si Zaid itu namanya fa'il. Itu. Amin insyaallah ya Pak Nakhwat. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Gitu. Jadi fa'il itu jangan dibayangkan selalu orang ya. Benda juga bisa jadi fa'il dalam bahasa Arab. Sebetulnya saya menerjemahkan fa'il itu pelaku itu untuk pemula yang baru banget belajar dari nol. Nah sekarang didetailkan lagi definisinya. Fa'il itu isim yang dirofakkan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya gitu. Nah seperti itu. Karena nggak mungkin namanya fi'il itu nggak melekat pada isim. Itu ada satu pekerjaan tidak mungkin pekerjaan ini tidak melekat kepada jisim atau sosok gitu sebagai fa'ilnya itu nggak bisa. Makanya selalu fi'il itu butuh kepada fa'il. Gitu. Nah, pada dua kata di atas, kata kita nisbatkan perbuatan duduk kepada si Zaid. Nah, si Zaid namanya fa'il. Kita nisbatkan fi'il sakoto jatuh kepada kolam, kolam pena. Berarti pena itu jatuh gitu kan. Nah, berarti kolam itu jadi mubtada. Jadi fa'il afwan, insyaallah. Jadi fa'il. Nah, bagaimana tips mudah menentukan fa'il gitu. Jika kita menemukan fi'il dalam sebuah jumlah, kita tanyakan apa atau siapa, maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah fa'ilnya. Nah, gitu. Bisa difahami ya, kawan akhwat? Insya Allah. Allah. Nah, sekarang koreksi fa'ilnya. Yasqutul qalami. Berarti harusnya yasqutul
Kolamun. Kolamu. Ah, Kolamu kan ada al-qalam. alif lam. Betul. Yasqutul qalamu. Tatbahul umma. Ibu memasak. Harusnya Ummu. tatbahul ummu. Sahih. Yusolli Zaidan. Zaid sholat. Harusnya Zaidun. Zaidun. Zaidun fa'il. Nah, yusallil muslimina. Kaum muslimin sholat. Harusnya Muslimuna. ya muslimuna. Jamu mudzakkar salim. Tanda rofanya apa? Wawu. Wawu. Kelinci. Betul. Tanda domah. Tanda rofa Wawu. apa? Wawu. Wow, bukan doma. Oh, bukan ya. Kenapa tandanya bukan doma, Bu? Apa bedanya domah sama waw? Kalau wow ini huruf. Kalau doma itu harokat. Kalau wow itu huruf. Oh, oh, Wow itu huruf wow. Kalau doma itu harokat di atas. Saya difahami baris atas. Saya difahami doma sama wow. Ya Allah, Ustaz. Tafrahut talibati. Harusnya apa? Tolibatu. Batu rofakan jadi fa'il. Tajlisul ustadzati. Harusnya Tazatu. batu. Tasqutul kutubi. Harusnya Kutubu. kutubu. Seperti itu. Nah, baik. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini yang mengawali lagi. Ya, mohon maaf beberapa kali masih ada bolos-bolosnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah ya mempelajari pelajaran bahasa Arab ini insya Allah. Nah, contoh ya gambaran iya, tapi gimana? Ustadz dengan lamanya Ustadz nggak muncul, yang sudah ada sebagian hilang di kepala. Masya Allah. Makanya harus mandiri murojaah ya supaya ada video-video ataupun rekaman sebelumnya supaya tidak lupa. Gitu. Tapi insya Allah ke depan saya usahakan lebih istiqomah lagi ya untuk di kelas Alhamdulillah. Usorob ini insya Allah. Gitu. Coba misalnya ini. Idza jaa nasrullah, apabila jaa datang. Nah, jaa datang, apa yang datang? Nasru. Nasrullahi. Pertolongan Allah. Pertolongan. Nah, itu namanya fa'il. Jadi kita tanyakan apa atau siapa. Idza apabila jaa datang, apa yang datang? Nasru pertolongan. Pertolongan. Allahi dari Allah. Nasrullah pertolongan dari Allah maksudnya. Mudaf ilaih. Untuk ilaih. Itu contoh fa'il. Gitu. Contoh lagi apa di Quran misalnya. Ada khotama mengunci siapa? Allahu Allah. Khatamallah. Ala qulubihim. qulubihim. A'lim. Wa Berarti ala bihim. berarti khatama fi'il madi mana fa'il khatama? Allah. Allah. Allahu. Allah mengunci. Allah telah mengunci. Innama sesungguhnya ini juga sering diulang. Yakhsha takut. Allah min ibadihi dari hamba-hambanya. Al ulama. Nah, innama sesungguhnya yakhsha takut. Siapa yang takut? Ulama. 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 Belakang itu. Berarti inilah fa'ilnya kita rofakan al ulama'u. Rofa. Takut kepada Allah berarti Allah maf'ul bihnya harokatnya apa? Nasab. Fathah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bisa difahami masalah fa'il, ikhwan akhwat. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Nah, itu rumus yang tidak bisa dipisahkan fi'il dengan fa'il. Tidak mungkin ada fi'il saja tanpa ada fa'il. Jadi kalau ikhwan akhwat menemukan fi'il harus ketemu fa'ilnya. Mungkin fa'il itu setelah fi'il datangnya atau
diselingi oleh Domir. kata, dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata di depan, diselingi oleh banyak kata di depan. Jadi kita harus bisa menemukan failnya, man. Gitu. Kalau belum menemukan, nah berarti kita belum mahir di bahasa Arabnya, di nahunya gitu. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita tutup ya insya Allah di pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa lanjut lagi dengan durasi yang lebih lama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu